Puji Tuhan, shalom saudaraku. Masih ada bersuka cita malam hari ini. Kita percaya kita semua bersuka cita, amin. Katakan samping kiri kanan yang ada di rumah. Jika saudara datang bersama dengan sanak saudara kerabat, katakan Tuhan Yesus dahsyat hari ini. Mari kita akan segera mulai misbah doa kita. Kita bersyukur saudaraku bawa hidup kita dalam hadiratnya. Kita percaya ada Tuhan yang sanggup. Jika kita lemah, kita percaya Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Dan jika kita sakit, kita percaya dalam hadiratnya. Dengan iman kita pasti disembuhkan. Sebab Tuhan tangannya tidak pernah terbatas, kuasanya tidak pernah terbatas untuk memberikan kita harapan yang baru. Kami bersyukur dan kami mau bawa korban kami malam hari ini. Syukur kami kepada Engkau Tuhan kami yang hidup. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Kami persiapkan setiap ucapan syukur kami malam hari ini. Mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah setiap kami berada dalam hadirat-Mu. Kami merasakan ketenangan. Ada kedamaian yang Tuhan nyatakan di sini. Sama-sama katakan pujian ini. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, amin. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Pujian ini, nyanyian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengasihiku, amin. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu, amin. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin
Mari sama-sama angkat pujian ini, nyanyikan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku. Berjadikan ini sebagai nyanyian imanmu di setiap. Amin. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun malam hari ini. Badai tak terduga dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja lagi. Katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan. Di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Haleluya, kami yakin Kau turut bekerja. Tuhan mendatangkan kebaikan. Haleluya, mari bawa syukurmu saudaraku, nyatakan di hadapannya. Haleluya, oh, kami mau nikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Huriana labaya siadara labaya so. Ada anugerah, ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami malam ini. Oh Tuhan, Uriara labayana nalamo Jesus. Kami percaya apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi umat-Mu yang datang, yang percaya, yang berharap kepadanya. Haleluya. Mari saudaraku sembah Dia, mari bawa sembah kita malam hari ini. Oralabaya siandaralamo, Kau telah buktikan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh nyata, sungguh nyata. Haleluya. Nyatakan saudaraku, nyatakan malam hari ini. Pujian yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi iman kita di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Oratakanaralabaya. Yes, Kau hadir malam ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih lagi saudaraku nyatakan sebagai ucapan syukur dan doamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, selap tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini, berharap di hadapan Tuhan yang memberikan saudara dan saya jawaban, yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Kami jadikan nyanyian ini sebagai iman kami ya Tuhan, sebab ada tangan Tuhan yang sanggup turun bagi setiap umat-Mu. Malam hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan selalu ada berjalan dengan kami. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi limpahkan kasih-Mu Tuhan, limpahkan anugerah-Mu agar kami menikmati itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan izinkan kami memanggil nama-Mu malam hari ini. Kaulah anugerah kami. Oh Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Amin. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Amin. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Yes Lord. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam. Mari lebih lagi panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidup. Anugerah besar, anugerah besar nyata dalam hidup. Mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari yang percaya beri sorak-sorak bagi Tuhan malam hari ini. Nyatakan iman kita malam hari ini sesuai dengan pujian kita. Sebab ada mujizat Tuhan yang besar terjadi bagi saudara dan saya. Dan kami percaya dengan iman sebelum kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dengan iman tanah hati ini telah siap mendengar kebenaran dan siap dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Mari sama-sama yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Shalom, selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa. Dan senang sekali bisa menjumpai saudara di dalam acara ini. Dan malam hari ini kita mau berdoa, percaya bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang khusus dalam hidup setiap kita. Dan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk satukan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami lewat platform ini. Kami percaya Tuhan sekalipun melalui online, kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak terbatas. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah mereka. Kami berkumpul malam hari ini Tuhan secara online, percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sanggup untuk menjamah hidup kami, menyentuh hidup kami, menyembuhkan hidup kami, bahkan kerjakan mujizat dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya, mengizinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu Tuhan buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Malam hari ini saya mau ajak setiap kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita lihat satu ayat yang mungkin buat banyak dari kita ini kurang familiar, kurang kenal ayat ini. Tapi sebenarnya ayat ini buat orang-orang di luar negeri, ini mereka sangat kenal ayat ini. Sering dikotbahkan, bahkan juga sering dikutip di dalam doa. Belakangan saya baru tahu alasannya kenapa. Karena ternyata ayat ini dalam bahasa Indonesianya, terjemahannya ini agak berbeda. Nah, nanti saya akan tunjukkan buat saudara. Tapi kemudian dari situ kita akan sama-sama belajar. Saya mau ajak kita buka ayat Alkitab kita ke Yesaya pasal 59 ayat yang ke-19. Yesaya 59 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat kita semua. Alkitab katakan begini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang, di bagian B-nya, seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Perhatikan bagian B-nya, Alkitab bilang, sebab ia huruf besar Tuhan, akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Mungkin kita baca ayat ini, kita juga sambil berpikir, ini maksudnya apa ya Pastor? Kok Tuhan akan datang seperti arus dari tempat sempit, kemudian didorong oleh nafas Tuhan? Ternyata ayat ini dalam bahasa Inggrisnya, ini artinya agak berbeda. Nah ini saya akan bacakan buat saudara. Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan versi New King James Version. Ayat ini bunyinya begini. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Saya terjemahkan langsung ya. Jadi orang akan takut kepada nama Tuhan dari barat, dan kepada kemuliaannya dari tempat matahari terbit, dari timur. Sampai di situ masih sama. Tapi bagian B-nya saudara perhatikan. Bagian B-nya ayat ini katakan begini. Ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Saya ulangi, Alkitab katakan ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Nah, Alkitab di sini bicara tentang satu kondisi. Kondisi yang disebutkan adalah ketika musuh datang. Nah, saudara mungkin berpikir dan bertanya-tanya, maksudnya musuh yang datang itu apa ya, Pastor? Musuh yang datang ini bisa diartikan macam-macam. Musuh tentu saja bisa diartikan sebagai iblis, setan, roh jahat, yaitu musuh kita. Tapi mungkin yang lebih berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Musuh di sini juga bisa diartikan sebagai begini, sebagai problem, sebagai masalah, sebagai tantangan. Itu sesuatu yang kita jumpai di tengah-tengah keseharian kita. Kadang saya suka bertanya, siapa saudara yang hidupnya gak punya masalah? Itu kalau di ibadah umum, itu orang gak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena faktanya adalah semua kita hidup pasti punya masalah. Bahkan saya suka katakan, bukti bahwa kita masih hidup, kita ini pasti punya masalah. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang tidak punya masalah cuman orang mati. Cuman orang mati yang gak butuh makan, gak butuh pakaian, gak butuh mobil, gak butuh rumah. Cuman orang mati yang gak punya masalah. Tapi selama kita masih hidup, kita selalu punya yang namanya masalah. Nah, di sini Alkitab bicara tentang kondisi itu.
ketika musuh datang seperti banjir, ketika dari waktu ke waktu Tuhan izinkan masalah datang ke dalam hidup kita, bahkan disebutkan seperti banjir. Ini bagian lainnya. Maksudnya apa itu seperti banjir? Saya nggak tahu. Saudara pernah nggak mengalami kebanjiran dalam hidup saudara? Tapi kalau orang pernah kebanjiran, mereka akan ngerti beberapa karakteristik dari banjir. Banjir itu punya sifat yang pertama. Banjir itu kalau datang mendadak, tiba-tiba. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan masalah datang secara tiba-tiba. Mungkin saudara ngerasa saat ini, iya pastor, hidup saya lagi baik-baik aja kok. Hidup saya lagi lempeng-lempeng aja, lagi lurus-lurus aja. Kenapa ya? Kok bisa tiba-tiba masalah ini datang? Nah itu, seperti banjir, datangnya tiba-tiba. Tapi banjir juga punya sifat lain. Selain datangnya tiba-tiba, banjir juga ketika datang, itu bisa datang dari berbagai arah. Datangnya dari mana-mana. Saya pernah datang ke satu rumah orang yang dimana lokasinya itu rawan banjir. Dan saya temukan di depan rumahnya, dia tumpukin karung berisi pasir. Ditumpuk-tumpuk-tumpuk, dijejerin tinggi dan lebar. Saya tanya, ini buat apa? Ini buat nahan banjir, pastor. Saya tanya lagi, efektif nggak? Ya kalau banjir dari depan naik, memang nggak masuk, pastor. Tapi masalahnya, waktu banjir naik, itu dari selokan kamar mandi, itu meluap juga. Akhirnya yang nggak terbendung, akhirnya nggak masuk dari luar, dari dalam juga banjir sendiri. Ternyata banjir ketika datangnya itu dari berbagai arah. Itu karakter lain dari banjir. Dengan kata lain, ada waktu-waktu juga mungkin dalam hidup kita, di mana kita merasa masalah yang datang ke dalam hidup kita itu datangnya dari berbagai arah. Saudara mungkin lagi ngalamin, di kantor lagi ada masalah. Pulang ke rumah, ribut sama istri atau sama suami. Ketemu anak, juga sama, berantem. Ketemu teman, berantem juga. Saudara ngerasa begini, kenapa ya? Hidup saya kok gini-gini amat. Dari berbagai arah masalah, itu seperti mengelilingi hidup saudara. Nah ini yang dimaksud Alkitab. Ada waktu-waktu Tuhan izinkan musuh datang seperti banjir. Banjir juga punya sifat yang lain lagi. Yang ketiga, banjir itu kadang kalau datang, itu sifatnya begini, bertubi-tubi atau silih berganti. Kadang orang kalau kebanjiran, saya tanya, saudara, kalau orang kebanjiran itu solusinya diapakan sih? Saya tanya sama orang yang suka kebanjiran, solusinya gimana kalau banjir? Mereka jawab, ya mau diapain, pastor? Air diserokin keluar, yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Nggak bisa diapa-apain. Jadi gimana? Ya banjir solusinya ditungguin aja. Kenapa? Karena lama-lama surut sendiri. Nah itu solusinya katanya, ditunggu aja. Nah kadang-kadang ya kita ngalamin kebanjiran, ditungguin air mulai surut, tahu-tahu hujan deras turun lagi, ya airnya naik lagi. Ditungguin lagi kan, airnya mulai surut, tiba-tiba dengar kabar, banjir kiriman dari Bogor, dari Puncak, naik lagi airnya. Datangnya bertubi-tubi, nggak beres-beres. Kadang-kadang dalam hidup kita juga kita ngalamin masalah yang datang itu bertubi-tubi. Saudara kena satu masalah, susah payah berusaha beresin masalah ini. Baru mulai mau beres satu masalah ini, tiba-tiba masalah lain lagi datang. Berusaha beresin lagi, udah mau selesai, baru mau nafas lega. Tahu-tahu masalah lain lagi muncul. Saudara mungkin ngerasa, hidup saya kok gini-gini amat ya. Masalah datang tuh nggak habis-habis, silih berganti. Nah itu karakter lain dari banjir. Kadang masalah itu atau musuh datang, silih berganti dalam hidup kita. Sambil saya menyebutkan sifat-sifat banjir seperti ini, saudara yang ngecek. Benar gak saudara mungkin saat ini sedang ngalamin kondisi dalam hidup saudara di mana hal-hal yang seperti ini terjadi. Tapi ada karakter yang keempat dari banjir. Banjir kadang ketika datang, itu juga sifatnya begini, memerangkap hidup seseorang, mengepung hidup seseorang. Saya suka lihat di televisi atau di YouTube sekarang ya, kalau orang lagi kebanjiran di perumahan, itu orang suka naik ke atap rumah, genteng rumah. Saya tanya saudara, ngapain mereka di situ? Saya beritahu saudara, mereka nggak sedang berjemur di pinggir pantai gitu, enggak. Kenapa mereka ada di atap rumah? Karena mereka terkurung, terkepung banjir, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari. Nah kadang masalah yang terjadi dalam hidup kita juga sifatnya seperti itu, seperti memerangkap hidup kita, mengepung hidup kita.
Mungkin ada saudara yang ngerasa, iya pastor, saya ada dalam masalah keuangan, saya punya hutang ini udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun belum beres juga. Saya dikejar debt collector pastor, saya kejebak hutang pastor. Itu seperti terperangkap, nggak bisa lari, nggak bisa menghindar, nggak bisa kemana-mana. Dan masalahnya belum beres juga. Nah sementara saudara dengar beberapa penjelasan ini, saya percaya ada beberapa saudara ngerasa, iya pastor, itu saya banget. Saya ngalamin yang kayak gitu pastor. Apa yang harus saya lakukan? Well, malam hari ini saya percaya, saya bawa berita atau pesan ini buat saudara. Alkitab katakan gini, izinkan saya kutip sekali lagi ayat ini. Dengarkan ini baik-baik. Ketika musuh datang seperti banjir, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ketika musuh datang seperti banjir, ayat ini katakan begini, Roh Tuhan mau mengangkat hidup saudara untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Yang pertama, yang awal yang saya mau saudara tangkap terlebih dahulu. Ingat begini, ketika Tuhan izinkan musuh datang seperti banjir, ada Roh Tuhan di situ yang mau lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Kenapa bagian ini penting? Karena kebanyakan orang ketika ngelihat masalah datang, semua yang mereka bisa lihat cuman hal yang negatif. Mereka cuman bisa lihat, iblis mau rusak kesehatan saya, pastor. Iblis mau hancurkan ekonomi saya, pastor. Iblis mau hancurkan keluarga saya, pastor. Kalau semua yang saudara bisa lihat dari masalah yang datang itu cuman iblis, cuma roh jahat, cuma setan, maka gini, nggak ada yang baru yang saudara temukan. Karena memang Alkitab katakan iblis atau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu memang kerjaannya. Jadi kalau semua yang saudara bisa lihat cuman itu, nggak ada yang baru yang saudara temukan. Tapi malam hari ini bisa nggak kita belajar melihat bahwa di balik masalah yang kadang Tuhan juga izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan cuma iblis yang mau hancurkan kita, tapi Roh Tuhan itu justru mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Roh Tuhan mau ngapain? Roh Tuhan mau angkat hidup kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Memang benar, iblis yang pakai masalah itu untuk berusaha hancurkan hidup kita. Tapi saudara ingat, ayat firman Tuhan yang berkata begini, apa yang iblis rancang buat kejahatan, Tuhan bisa putar balikan itu loh, untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Maka kita belajar lihat, melalui atau sekalipun lewat masalah yang Tuhan izinkan datang. Yuk belajar lihat, lewat masalah ini, Roh Tuhan mau lakukan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Apa yang Roh Tuhan mau lakukan? Roh Tuhan mau mengangkat saya naik untuk punya standar yang lebih tinggi. Malam hari ini saudara mungkin bertanya, pastor, standar apa atau level apa yang Tuhan mau naikkan dalam hidup saya? Saya percaya ada satu standar ini yang Tuhan mau upgrade dalam hidup setiap kita. Standar apa itu? Saya katakan standar keyakinan kita. Lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau keyakinan kita justru naik dan makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan gak mau masalah yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita bikin iman kita goyang, bikin keyakinan kita justru jadi kendor, bikin kepercayaan kita jadi rontok, jadi hancur di hadapan Tuhan. Justru Tuhan maunya lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi, keyakinan kita harus makin kuat. Atau dengan kata lain, Tuhan mau merubah kepercayaan kita menjadi keyakinan. Saya ulangin lagi tuh, Tuhan mau merubah kepercayaan kita menjadi keyakinan. Saudara dengar poin ini mungkin berpikir, hah? Itu bedanya apa, pastor? Kok kedengarannya sama-sama aja? Kepercayaan saya berubah jadi keyakinan, itu bedanya apa? Memang benar dalam bahasa Indonesia, percaya sama yakin itu kedengarannya mirip-mirip. Orang bilangnya beti, beda tipis. Itu 11-12, pastor, percaya sama yakin. Tapi saya mau beritahu saudara, ada perbedaan yang sangat besar antara belief dengan trust. Saudara mungkin bilang, ya tapi kan kita orang Indonesia, kita nggak ngerti itu bedanya, pastor. Izinkan saya berikan ilustrasi ini buat saudara, untuk menggambarkan dengan jelas perbedaan keduanya, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan menghadapi masalah yang datang dalam hidup kita. Ilustrasinya adalah tentang seorang pemain akrobat. Jadi ingat ya, ini adalah pemain akrobat, dan dia adalah seorang pemain akrobat yang sangat terkenal. Reputasinya sudah luar biasa. Orang semua tahu karena sebelumnya dia udah buat banyak aksi-aksi yang berbahaya dan orang kenal dia pemain akrobat yang luar biasa. Suatu hari dia memutuskan mau buat satu aksi yang berbahaya. Sebelum dia mulai aksinya, dia undang orang-orang untuk datang menonton.
Bahkan dia undang sosmed, dia undang stasiun TV, semua datang untuk meliput. Dan hari itu mereka semua yang datang berkumpul, menemukan diri mereka ada di atas puncak suatu bukit. Itu tempat undangannya. Mereka ada di atas itu sambil menunggu. Sambil menunggu mereka berpikir, mau ngapain pemain akrobat ini? Mereka lihat sekitar, mereka nggak temukan apa-apa. Kecuali ada satu tonggak besi yang besar, kuat, itu tertancap di tanah. Kemudian mereka lihat ada satu tali kawat tebal yang panjang dari puncak gunung sini ke puncak gunung yang di seberang sana. Jadi ada dua puncak gunung yang membatasi keduanya dalam lembah yang sangat dalam, jurang yang sangat terjal. Cuma itu yang mereka lihat dan temukan. Sambil mikir mau ngapain orang ini. Gak seberapa lama pemain akrobat itu keluar, dia naik ke atas panggung, dia ambil mic, kemudian dia kasih pengumuman. Saudara-saudari, terima kasih untuk datang untuk menghadiri undangan saya. Hari ini saya akan buat aksi yang berbahaya. Bisa jadi yang paling berbahaya seumur hidup saya. Kenapa? Karena kalau saya sampai gagal, mungkin saya nggak akan ada lagi. Wah, mereka makin ngeri di situ. Kemudian diumumkan, hari ini saya akan berusaha menyeberang dari puncak gunung sini ke puncak gunung yang ke seberang sana menggunakan seutas tali kawat panjang ini. Tapi saya akan melakukannya tanpa alat pengaman sama sekali. Wah, mereka baru sadar. Wah, ini ngeri banget nih. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan satu pertanyaan menarik ini buat orang-orang yang datang. Berapa banyak saudara di sini yang datang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi saya ini? Orang banyak yang datang karena tahu dia ini hebat, udah buat banyak aksi-aksi berbahaya. Mereka dengan kompak, serempak, mereka teriak dengan keras. Mereka bilang, kami percaya kamu bisa. Kami percaya kamu bisa. Wah, tepuk tangan semuanya. Dia bilang, terima kasih, saya akan mulai aksi saya. Dia mulai naik ke atas tambang itu. Dia mulai ambil langkah pertama, langkah kedua. Wah, itu sunyi senyap. Orang langsung diam semua, bungkam, tahan napas. Karena mereka ngeri sekali ngelihatnya. Dia terus berjalan, sampai di tengah-tengah angin bertiup. Wah, mereka tarik nafas semua. Mereka ngeri ngelihatnya. Tapi dia terus lanjutkan, dia terus berjalan. Sampai akhirnya ketika dia sampai ke seberang, kakinya kembali dia injakan ke tanah. Orang banyak lihat itu, langsung mereka teriak, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, tepuk tangan lagi semuanya. Kemudian dia kembali naik panggung di seberang sana, dia ambil mic. Dia bilang, terima kasih saudara buat dukungannya. Tapi aksi saya hari ini belum selesai. Saya masih punya aksi yang lebih berbahaya. Orang mikir lagi, mau ngapain dia? Dia umumkan aksinya. Di kali yang kedua, saya akan kembali berusaha menyeberang dari puncak gunung ini, kembali ke puncak gunung yang pertama tadi. Tapi kali ini, saya akan ambil sebuah kursi, saya akan taruh di atas pundak saya. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama persis. Berapa banyak di antara saudara di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi saya yang kedua? Orang banyak sesudah lihat aksinya yang pertama, mereka makin mantap, mereka teriak makin keras, mereka bilang, kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Wah, tepuk tangan. Dia bilang, terima kasih, saya akan mulai aksi saya. Dia ambil kursi itu, taruh di atas pundaknya. Dia mulai naik ke atas tambang, dia mulai ambil lagi langkah yang pertama, langkah yang kedua, orang kembali sunyi. Mereka semua kembali tahan napas, menantikan aksinya. Dia terus berjalan. Singkat cerita, waktu dia sampai ke seberang, ke puncak yang pertama, kakinya kembali diinjakan ke tanah. Orang banyak lihat itu serempak, mereka teriak dengan gegap gempita, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, tepuk tangan lagi semuanya. Dia ambil lagi mic-nya. Terima kasih buat dukungannya. Tapi aksi saya hari ini juga belum selesai. Saya masih punya aksi pamungkas. Ini aksi saya yang terakhir, dan ini aksi yang paling berbahaya dari semuanya. Mereka bingung mau ngapain lagi dia. Ini udah ngeri banget. Dia umumkan aksinya. Di kali yang ketiga, saya akan kembali berusaha menyeberang dari puncak gunung sini, kembali ke puncak gunung yang seberang sana. Tapi kali ini, saya akan ambil kursi, saya akan taruh di atas pundak saya. Tapi kali ini, saya akan ajak satu orang, sukarelawan, yang mau ikut sama saya ke seberang sana. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama persis. Berapa banyak di antara saudara yang hadir di sini percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi yang ketiga? Mereka semua di situ sesudah lihat dua aksi yang pertama, dia bolak-balik gampang sekali. Mereka teriak paling heboh, mereka teriak paling keras. Kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Wah, tepuk tangan itu udah riuh sekali. Wah, mereka heboh sekali di situ. Sebelum dia mulai aksinya, dia bilang terima kasih buat dukungannya. Tapi untuk aksi saya yang ketiga, saya nggak bisa langsung mulai. Saya butuh
satu orang sukarelawan yang mau ikut sama saya, naik ke atas kursi, menyeberang ke seberang sana. Berapa banyak di antara saudara di sini yang mau ikut sama saya ke seberang? Angkat tangan. Kira-kira saudara bisa bayangkan respon mereka. Gimana? Ya gini, diem langsung. Sunyi semuanya. Semua bungkam. Bahkan banyak yang mulai nunduk. Dan semua jadi agamawi. Langsung berdoa semua. Jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan. Yang masih jomblo doanya beda dikit. Saya belum nikah, Tuhan belum nikah, belum nikah. Nggak tahu tuh maksud doa itu apa. Apa mungkin kalau udah nikah gitu jadi berani gitu kan? Nggak juga ya. Tapi ya intinya, nggak ada satu orang pun yang berani ngerespon, yang berani menyodorkan diri. Ditunggu sekian lama, orang ini kemudian bilang, apa yang terjadi? Tadi saya nanya loh, sampai 3 kali. Siapa yang percaya kalau saya bisa lakukan aksi ini? Kalian semua tuh mantap, teriak paling keras, kami percaya kamu bisa. Kalau kalian memang percaya, saya nggak butuh semuanya. Saya butuh 1 orang aja. Siapa yang mau ikut sama saya? Makin nunduk mereka. Nggak ada yang berani respon satu juga. Akhirnya setelah ditunggu sekian lama, nggak ada yang berani menyodorkan diri. Ada satu anak kecil lari ke depan. Kucuk, 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 kucuk. Sampai di depan dia bilang, udah saya aja. Orang-orang kaget. Nekat banget ini anak. Siapa anak ini? Dia naik ke atas kursi. Mereka akhirnya menyeberang, menyelesaikan aksi itu. Belakangan baru ketahuan bahwa ternyata anak itu adalah anaknya pemain akrobat itu. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi ini sebelumnya. Tapi pertanyaan saya begini. Saudara nangkep gak pesan di balik ilustrasi ini? Apa pesannya? Pesannya simple. Orang bisa dengan mudah bilang percaya sama sesuatu ketika gak harus terlibat di dalam apa yang dia bilang dia percaya. Tapi ceritanya beda sama sekali ketika dia dilibatkan. Ketika dikasih kesempatan terlibat. Kepercayaan itu harus berubah jadi keyakinan. Saudara mungkin bertanya, apa hubungannya sama kita, pastor, orang-orang Kristen? Saya kasih lihat nih hubungannya. Banyak orang Kristen dengan gampang bilang begini, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Ngomong gitu gampang. Waktu tubuh saudara lagi sehat-sehat aja. Nggak butuh kesembuhan. Ngomong percaya itu gampang. Banyak orang Kristen bisa dengan gampang bilang, kami percaya Tuhan bikin mujizat. Ngomong gitu gampang ketika saudara lagi nggak butuh mujizat. Tapi ceritanya beda sama sekali ketika saudara lagi ngalamin sakit penyakit. Ketika hidup saudara lagi terhimpit, lagi tergencet, saudara butuh mujizat. Banyak orang Kristen bisa dengan gampang bilang, kami percaya Tuhan bisa memulihkan keluarga. Ngomong gitu gampang kalau keluarga saudara lagi baik-baik saja. Tapi ceritanya beda kalau hubungan suami istri lagi retak, orang tua dengan anak lagi retak. Tuhan mau kepercayaan kita berubah jadi keyakinan. Dengar, ketika Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, yang utama yang saudara perlu lakukan, selain belajar lihat Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan juga mau kita merubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Pertanyaannya, gimana bentuknya, pastor? Kepercayaan yang berubah jadi keyakinan. Kepercayaan yang berubah jadi keyakinan bunyinya begini. Tuhan ngelihat masalah ini, nggak tahu gimana jalan keluarnya. Ngelihat jurang yang begitu dalam, ngelihat lembah yang begitu curam, aku nggak tahu gimana bisa sampai ke sana. Tapi kepercayaan yang berubah jadi keyakinan bunyinya begini. Tapi aku yakin Tuhan, bersama dengan Tuhan, aku pasti sampai ke seberang sana. Saudara mungkin nggak tahu gimana masalah saudara hari ini bisa beres. Saudara belum lihat titik terangnya. Saudara belum lihat solusinya. Bahkan dokter mungkin vonis saudara, ini penyakitmu nih nggak bisa disembuhkan. Ini penyakit yang mematikan. Saudara nggak tahu gimana bisa melewati semua ini. Tapi ingat, ketika Tuhan izinkan musuh datang seperti banjir. Masalah datang secara tiba-tiba dari berbagai arah mengepung hidup saudara dan bertubi-tubi. Roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Roh Tuhan mau mengangkat standar saudara untuk naik ke level yang lebih tinggi. Standar apa? Standar keyakinan saudara. Tuhan mau naikkan. Dan Tuhan mau kepercayaan kita berubah jadi keyakinan. Saudara mulai datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, sekalipun kelihatannya mustahil, tapi aku yakin bersama dengan Tuhan, aku pasti sampai ke seberang sana. Bersama dengan Tuhan, aku yakin aku bisa hadapi semua ini. Aku bisa jalani semua ini. Bahkan aku bisa lewati semua ini.
Di situ saudara mulai buat deklarasi itu, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kemampuanku sendiri nggak mungkin. Ngelihat besarnya masalah nggak mungkin. Tapi Alkitab katakan segala perkara. Bukan sebagian perkara, bukan banyak perkara, bukan beberapa perkara, tapi segala perkara. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini saya mau ajak saudara, yuk naikkan keyakinan kita. Waktu Tuhan mungkin izinkan masalah datang dalam hidup saudara, jangan lihat itu sebagai akhir dari hidup saudara. Lihat itu sebagai kesempatan di mana Roh Tuhan mau kerjakan sesuatu yang supranatural dalam hidup saudara, di mana kepercayaan saudara sekarang lagi ditantang untuk berubah jadi keyakinan. Datang sama Tuhan dan bilang, aku yakin Tuhan, bersama dengan Tuhan, aku bisa lewatin semua ini. Tapi dengar ini, ketika saudara izinkan kepercayaan saudara berubah jadi keyakinan, saudara serahkan segala kekhawatiran saudara sama Tuhan, karena Tuhan peduli. Waktu saudara lakukan itu, ada yang lain lagi yang berubah. Lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, Tuhan juga mau merubah pengetahuan saudara jadi pengalaman. Banyak orang Kristen cuman tahu tentang Tuhan, tapi nggak pernah ngalami Tuhan. Sadarkah saudara? Satu-satunya cara, kesempatan, kita bisa punya pengalaman langsung dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan masalah datang. Banyak orang Kristen, saudara di Kersel, saudara bersaksi. Tahu nggak? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Terus ditanya, kamu pernah nggak disembuhkan? Nggak, belum. Lah, teori aja. Kamu tahu nggak? Tuhan bisa bikin mujizat. Orang tanya, kamu pernah ngalamin mujizat? Enggak, belum. Nah itu, kita cuma tahu banyak tentang Tuhan, tapi nggak pernah punya pengalaman akan Tuhan. Tapi lewat masalah yang Tuhan izinkan mungkin datang, melanda hidup saudara hari ini. Dan ketika kepercayaan saudara berubah jadi keyakinan, Tuhan mau merubah pengetahuan saudara jadi pengalaman. Sehingga dalam hidup saudara ada satu kesaksian di mana saudara ngalami Tuhan bekerja dalam hidup saudara, menyembuhkan saudara, buat mujizat dalam hidup saudara, memulihkan saudara, menolong hidup saudara. Pengetahuan saudara berubah jadi pengalaman. Tapi ada yang lain lagi yang juga berubah lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Cara pandang saudara pun akan berubah. Waktu si anak kecil ini naik ke atas kursi di atas pemain akrobat ini, maka dia mulai melihat hal-hal yang dihadapin nggak lagi dari cara pandang yang sama. Dia naik ke atas, dia ngelihatnya dari cara pandang si pemain akrobat. Mungkin saudara lihat besarnya masalah yang saudara hadapin hari ini, saudara bilang, gimana mungkin masalah ini saya lewatin? Saudara lihat dalamnya lembah yang saudara lewatin, saudara bilang, nggak ada cara saya bisa lewat sampai ke sana, nggak mungkin, mustahil. Tapi waktu kepercayaan saudara berubah jadi keyakinan, naik di atas pundaknya Tuhan, saudara punya cara pandang yang baru, maka saudara ngerti di situ, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya suka kasih ilustrasi seperti ini. Saudara kalau lihat bis tingkat, ingat bis tingkat, saya tanya, bis tingkat itu besar atau kecil? Orang pasti bilang, besar Pastor. Benar, bis tingkat besar. Tapi saudara cobain, naik ke atas puncak Monas yang tinggi. Saya tanya, dari atas puncak Monas, ngelihat bis tingkat yang sama, besar atau kecil? Kecil. Pertanyaannya, apanya yang berubah? Apa ukuran bisnya ngecil gitu, waktu saudara naik, makin lama makin kecil bisnya? Enggak. Ukuran bisnya tetap sama. Tapi ketika cara pandangnya berubah, maka bis yang awalnya terlihat besar, jadi terlihat kecil. Ketika saudara berubah dari percaya jadi yakin, cara pandang saudara berubah. Tadinya saudara lihat masalah saudara besar, tapi dari cara pandang Tuhan, saudara akan sadar tidak ada perkara yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan ketika saudara mengandalkan Tuhan, saya percaya di situ letaknya mujizat saudara, di situ letaknya pertolongan saudara, di situ letaknya kesembuhan saudara, di situ letaknya jalan keluar buat hidup saudara. Hari ini lewat renungan mesbah doa malam hari ini, saya mau ajak kita renungkan ayat ini, kebenaran ini, firman ini, masukkan dalam hati saudara,
Tapi sama-sama yuk kita naikkan standar keyakinan kita sama Tuhan. Saya mau ajak kita, satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan pesan ini. Dan lewat pesan ini, hati kami dikobarkan. Lewat pesan ini, iman kami dibangkitkan. Kami jadi menyadari sesuatu yang mungkin selama ini kami nggak lihat dan nggak paham. Selama ini kami lihat masalah yang datang dalam hidup kami berusaha menghindar darinya. Bahkan gak jarang kami minta Tuhan untuk singkirkan masalah hidup kami. Kami baru ngerti Tuhan, karena firman-Mu berkata, ada waktu-waktu Tuhan izinkan musuh datang seperti banjir. Di situ sebenarnya roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kami. Yaitu roh Tuhan mau mengangkat standar kami untuk naik ke level yang lebih tinggi. Malam hari ini Tuhan, kami masing-masing dengan kondisi, dengan pergumulan, dengan masalah kami masing-masing, kami dibuat ngerti, Tuhan, kami mau datang sama Tuhan malam hari ini. Mau percaya bahwa Tuhan peduli atas hidup kami. Bahwa gak ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami yang melampaui kemampuan kami. Dan malam hari ini kami mau izinkan roh Tuhan untuk naikkan standar kami ke level yang lebih tinggi. Tuhan, aku berdoa Tuhan, siapapun yang menyimak tayangan ini, mesbah doa ini, Engkau yang tahu kondisi mereka masing-masing. Dan aku berdoa Tuhan, roh-Mu bekerja di dalam tempat mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Untuk bantu mereka, untuk punya standar keyakinan yang baru. Mereka rubah kepercayaan mereka jadi keyakinan. Sekalipun mereka belum lihat solusinya, belum lihat jalan keluarnya, nggak tahu gimana membereskannya, mereka akan datang sama Tuhan dengan mantap dan bilang, aku yakin bersama dengan Tuhan, aku pasti sampai ke seberang. Dan Tuhan ketika mereka naikkan keyakinan mereka, aku berdoa Tuhan, Engkau rubah masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Engkau rubah apa yang selama ini mereka cuma tahu tentang Tuhan, jadi sesuatu yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Mereka akan ngerti apa artinya disembuhkan oleh Tuhan. Mereka akan ngerti apa artinya mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan ngerti gimana dipulihkan sama Tuhan. Dan biar kesaksian hidup mereka, itu yang mereka akan pakai untuk bawa banyak orang datang kepada Tuhan, karena mereka punya pengalaman nyata dengan Tuhan. Dan malam hari ini ketika mereka naikkan kepercayaan mereka jadi keyakinan, aku percaya Tuhan, cara pandang mereka pun berubah. Mereka gak akan lagi lihat masalah yang sama yang mereka lihat selama ini dengan kacamata mereka. Mereka gak akan lagi lihat masalah mereka terlalu besar. Mereka akan sadar, tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Dan mereka akan keluar dari mesbah doa ini dengan iman yang baru. Mereka akan angkat wajah mereka. Mereka akan tegakkan badan mereka. Mereka akan berdiri dengan maju, percaya bahwa bersama dengan Tuhan segala perkara dapat mereka tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, aku berdoa Engkau bekerja dalam hidup setiap umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kau kerjakan mujizat yang hanya Engkau bisa lakukan dalam hidup mereka. Dan mereka akan memetik kesaksian luar biasa ketika mereka tunjukkan iman mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat pesan yang boleh kami terima sama-sama. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami berpisah dari mesbah doa ini, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami untuk terima berkat pengutusan ini. Terima berkat ini buat hidup saudara. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing, dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.